di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah berjuang. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci yang mulia. Di dalam tubuh kami akhlaknya kok bejat. Saya tantang para bekal nasab, hei Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saya berada. Dari pihak yang katanya ulama, yang katanya dzurriyyah Nabi, yang katanya orang suci, malah ngata-ngatain Kiai Imad itu seperti Yahudi pesek gitu. Saya nggak paham itu, ajaran agama seperti apa itu. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin, setuju? Ini sweeping anak, sweeping. Ada orang saudara, katanya kalau ada orang membuat pasukan berani mati, kita akan buat pasukan berani matiin. Mati deh 6 orang itu, dimatiin. Dia yang buat sendiri pasukan berani mati, dia sendiri yang membuat pasukannya dimatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Teuku Iqbal Johar ataupun TIJ yang menanggapi masalah penyelesaian polemik nasab para habaib nasab Ba'alwi. Jadi dalam video tersebut Teuku Iqbal Johar mengatakan bahwasanya kenapa tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu menjadi momok yang menakutkan. Banyak yang membahasnya tapi tidak berani menentangnya. Contohnya seperti melaporkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ataupun menyelenggarakan diskusi bareng. Kemudian TIJ mengatakan bahwasanya dari pihak yang katanya ulama, ya, dzurriyyah Nabi, orang suci dan lain sebagainya, malah mengatakan Kiai Imad itu Yahudi pesek. Di situ ada beberapa hal yang dibahas oleh Teuku Iqbal Johar, termasuk menanggapi oknum Habib yang beberapa waktu yang lalu pernah menentang keras para pembegal nasab yang ingin sweeping para habaib, sehingga keluar kata-kata Yahudi pesek, unyil dan lain sebagainya, sehingga direspon oleh TIJ. Nanti akan saya kupas sedikit. Kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Jadi tesis Kiai Imaduddin itu kenapa menjadi momok yang menakutkan, bahkan semuanya membahas tapi nggak ada satupun yang berani menentang gitu. Misalnya dengan cara melaporkan. Ini pertanyaan besar kepada kita. Misalnya menggelar debat terbuka seperti yang sudah saya katakan. Nggak ada. Dari pihak yang katanya ulama, yang katanya dzurriyyah Nabi, yang katanya orang suci, malah ngata-ngatain Kiai Imad itu seperti Yahudi pesek gitu. Saya nggak paham itu, ajaran agama seperti apa itu. Seharusnya ulama cucu Nabi lagi. Ada bahasa-bahasa yang menyejukkan, ada bahasa-bahasa yang mendiamkan, ada bahasa-bahasa yang lembut. Ini tidak ada, saudara. Sadar, wuih, sadar. Yang kalian ikuti itu siapa? Ulama atau bukan? Ketika kita memberikan komentar terhadap orang tersebut, dikatain kita pembenci yang ulama, pembenci dzurriyyah Nabi. Provokator itu, bukan ulama. Terus bilang lagi unyil, tolong sweeping saya, beraninya di kandang, ngumpet lagi di ketiak anak buahnya. Kita pikir berani, saudara, mending Kori berani. Ini koar-koar di kandang sendiri, ada pengawalan 7 lapis, berani teriak gitu, cemen. Itu cara merosting gitu. Di dalam tubuh kami
mengalir darah suci yang mulia di dalam tubuh kami. Akhlaknya kok bejat? Ini sweeping ana, sweeping. Ada orang saudara, katanya kalau ada orang membuat pasukan berani mati, kita akan buat pasukan berani matiin. Mati deh 6 orang itu, dimatiin. Benar, saya percaya. Saya percaya. Dia yang buat sendiri pasukan berani mati. Dia sendiri yang membuat pasukannya dimatiin. Konyol tidak? Konyol tidak? Konyol, saudara. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Teuku Iqbal Johar dalam video tersebut. Jadi di awal video tadi, TIJ ataupun Teuku Iqbal Johar mengatakan bahwasanya kenapa tesis Kiai Iman itu menjadi momok yang menakutkan. Banyak yang membahasnya, tapi tidak berani menentangnya. Contohnya seperti melaporkan Kiai Iman itu, ya, ataupun menyelenggarakan diskusi bareng. Kemudian yang katanya dari pihak ulama, Zuriyah Nabi, orang suci dan lain sebagainya, malah mengatakan Kiai Iman itu Yahudi pesek. Kemudian di situ ada beberapa hal yang dibahas, yang ditanggapi oleh TIJ, ya, termasuk menanggapi Oknum Habib yang pernah menentang keras para pembegal nasab yang katanya ingin sweeping para habaib, sehingga keluar kata-kata Yahudi pesek, unyil, dan lain sebagainya. Jadi intinya yang dibahas oleh TIJ dalam video tersebut adalah penyelesaian polemik nasab Ba'alwi, nasab para habaib. Di situ ada 2 cara rekomendasi setelah saya simak-simak, ya. Cara yang pertama yaitu menentang keras Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan cara melaporkan. Kemudian cara yang kedua menyelenggarakan diskusi bareng. Itu intinya pembahasan dari TIJ ini. Setelah saya simak-simak, saya tonton, saya amati. Karena polemik nasab para habaib ini harus segera diselesaikan, dicari solusinya dan titik temunya. Karena dari awal muncul polemik nasab ini tidak diatasi segera. Makanya sekarang sudah banyak yang mengetahui, bahkan hampir seluruh rakyat Indonesia mungkin sudah tahu masalah polemik nasab para habaib ini. Jadi seperti itu. Jadi intinya yang dibahas oleh TIJ adalah penyelesaian polemik nasab Ba'alwi. Jadi polemik nasab Ba'alwi ini sudah melebar kemana-mana karena dulu waktu masih pertama-tama tidak diatasi segera. Saya sendiri bukan ulama nasab, tapi saya membahas nasab selama ini berdasarkan tesis Kiai Iman. Apa yang dikutip, yang dibahas oleh Kiai Iman dalam tesisnya, itu yang saya bahas. Bukan berdasarkan pemikiran saya sendiri ataupun fitnah saya, bukan, tapi berdasarkan tesis Kiai Iman. Dan Kiai Iman pun membuat penelitian terhadap nasab para habaib itu berdasarkan referensi yang kuat dan kitab-kitab yang jelas. Ya, artinya bukan pemikiran Kiai Iman sendiri ataupun fitnah beliau, bukan. Walaupun di framing Kiai Iman itu Al-Kaburi, Kiai Iman itu Wahabi dan lain sebagainya, tapi sejauh ini saya lihat, ya, bantahan-bantahan dari Habib-Habib Ba'alwi ini, ya, belum satu pun yang bisa meruntuhkan tesis Kiai Iman. Ada oknum Habib misalnya yang menanggapi tesis Kiai Iman itu dengan cara marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya, bukan menunjukkan data ataupun bukti, ya, terkait keabsahan nasab mereka. Ya, jadi seperti itu. Makanya polemik nasab Ba'alwi ini harus segera diselesaikan, ya, supaya umat tidak dalam kekisruhan, tidak dalam kekacauan, pendukung Kiai Iman, pendukung Habib Ba'alwi saling serang dan lain sebagainya. Makanya harus segera dicari titik temunya, diatasi, begitu. Ya, kalau menurut saya pribadi penyelesaiannya ya dengan cara berdiskusi, dipertemukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan pihak Rabithah Alawiyah yang bersangkutan. Karena Rabithah Alawiyah ini, ya, orang pencatat nasab klan Ba'alwi. Jadi ketika nasab Ba'alwi itu dikatakan terputus, tidak tersambung, tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya, pihak Rabithah Alawiyah harus siap-siap untuk menjelaskannya dan membantahnya, menunjukkan bukti-bukti referensinya. Begitu, ya. Kemudian Kiai Iman juga seperti itu, ya. Kiai Iman itu orang yang meneliti nasab para habaib, nasab Ba'alwi, kemudian mengatakan terputus dan lain sebagainya. Ketika diundang, ya, harus siap juga untuk berdiskusi. Karena ini persoalan ilmu, bukan persoalan duel seperti Habibana Bahar Ali bin Sumit dengan Tuku Mudakori, bukan seperti itu. Ini persoalan ilmu, persoalan ilmiah. Ya, tesis Kiai Iman itu harus dipatahkan dengan argumentasi.
dengan bukti-bukti, dengan kitab-kitab, dengan data-data, ya, bukan dengan caci maki, bukan dengan cara ngamuk-ngamuk. Jadi seperti itu, karena masyarakat di Indonesia akan menilai, akan melihat dan memberikan penilaian, ya, terkait bantahan dari Habib-Habib ini. Bagaimana bantahannya? Apakah ilmiah atau tidak? Apakah nyambung atau tidak? Apakah bisa meruntuhkan tesis Kiai Imad atau tidak? Ya, jadi seperti itu. Dan di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya ketika ada orang misalnya yang membahas perilaku oknum Habib, ceramah-ceramah oknum Habib yang ngawur misalnya, ada orang yang membahas dan meluruskan. Orang tersebut bukan berarti membenci Habibnya, bukan, tapi meluruskan. Kemudian kalau ada oknum Habib yang berilmu, mewarisi ilmu daripada baginda Nabi, berakhlakul karimah, mengajarkan umat, itu kita ikuti, kita takzim, ya. Jadi seperti itu. Mencintai Habib boleh, tapi jangan terlalu fanatik. Yang salah tetap salah, benar tetap benar, ya. Habib juga manusia seperti kita, ada salahnya, ya. Ketika mereka bersalah kita tegur, ya. Ketika mereka berceramah itu ngawur kita luruskan. Begitu juga dengan saya, misalnya ada yang salah, wajar ditegur, diingatkan oleh orang lain. Kalau memang ada Habib-Habib yang alim, yang berilmu, mengajarkan, itu kita ikuti, begitu. Jadi ketika kita membahas perilaku oknum Habib, ceramah-ceramah yang ngawur misalnya, yang arahnya mendoktrin, itu kita luruskan. Bukan berarti kita membenci, ya, membenci klan Habib, bukan. Itu jangan salah-salah, jangan di framing nanti. Wow, ini sudah membahas Habib, ini sudah memfitnah Habib, ini itu segala macam. Dari pihak Rabithah Alawiyah pun sendiri, ketika ada oknum Habib yang ceramahnya ngawur, mendoktrin, tidak pernah ditegur saya lihat. Misalnya ada oknum Habib yang mengatakan mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah. Wajar ada orang yang meluruskan. Kemudian ada oknum Habib yang mengatakan belajar sama satu Habib yang bodoh misalnya lebih utama, lebih mulia daripada belajar sama 70 kiai yang alim. Wajar orang meluruskan ceramah-ceramah seperti itu. Ketika ada orang yang meluruskan, bukan berarti orang tersebut membenci Habibnya, bukan. Jadi seperti itu. Makanya mencintai Habib boleh. Habib artinya dicintai dan mencintai, tapi jangan fanatik. Habib itu sebuah nama, sebuah julukan yang berasal dari negeri Yaman, yang dikhususkan kepada kaum Ba'alwi. Di Indonesia ada lembaganya, yaitu lembaga persatuan, yaitu Rabithah Alawiyah. Habib itu dicintai, mencintai, itu arti Habib. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.